Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani Agung, NPM 1813053111, kelas 5C, PGSD Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang pertama mengenai masalah dan belajar dalam pendidikan inklusi. Berdasarkan hasil penelitian Sunardi 2009 terhadap 12 sekolah penyelenggaraan inklusi di Kabupaten dan Kota Bandung, secara umum saat ini terdapat 5 kelompok isu dan permasalahan pendidikan inklusi di tingkat sekolah yang perlu dicermati dan diantisipasi agar tidak menghambat implementasinya tidak bisa atau bahkan menggagalkan pendidikan inklusi itu sendiri, yaitu pemahaman dan implementasinya, kebijakan sekolah, proses pembelajaran, kondisi guru, dan support system. Salah satu bagian penting dari support system adalah tentang penyiapan anak. Kesalahan yang dihadapi sekolah: 1. Masih di mana guru masih belum sensitif dan proaktif terhadap permasalahan peserta didiknya. 2. Masih adanya kebijakan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yang belum dapat tepat, di mana guru kelas tidak memiliki tanggung jawab pada kemajuan belajar peserta didik berkebutuhan khusus, dan kurangnya koordinasi pihak sekolah dengan tenaga profesional, organisasi, atau institusi terkait dalam mengimplementasi kebijakan sekolah tentang pendidikan inklusi. Lalu yang ketiga, masih adanya kesulitan yang ditemui oleh para guru sekolah inklusi dalam merumuskan dan menerapkan kurikulum serta kurangnya koordinasi dalam proses pembelajaran pendidikan inklusi. Yang terakhir, masih minimnya sistem dukungan dari beberapa pihak, misalnya orang tua, sekolah khusus, tenaga ahli, dan pemerintah, ditambah masih terbatasnya fasilitas sekolah yang menunjang pendidikan inklusi. Pemahaman inklusi dan implikasinya. 1. Pendidikan inklusif bagi anak berkelainan atau penyandang cacat belum dipahami sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan, masih dipahami sebagai upaya memasukkan disable children ke sekolah reguler dalam rangka give education, right and kemudahan akses education, and against discrimination. Pendidikan inklusi cenderung dipersepsi sama dengan integrasi, sehingga masih ditemukan pendapat bahwa anak harus menyesuaikan dengan sistem sekolah. Dalam implementasinya, guru cenderung belum mampu bersikap proaktif dan ramah terhadap semua anak, menimbulkan komplain orang tua, dan menjadi anak cacat sebagai bahan olok-olokan. Kebijakan sekolah. Sekalipun sudah didukung dengan visi yang cukup jelas, menerima semua jenis anak cacat, sebagian sudah memiliki guru khusus, mempunyai catatan hambatan belajar pada masing-masing ABK, dan kebebasan guru kelas dan guru khusus untuk mengimplementasikan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, namun cenderung belum didukung dengan koordinasi dengan tenaga profesional, organisasi, atau institusi terkait. Masih terdapat kebijakan yang kurang tepat, yaitu guru kelas tidak memiliki tanggung jawab pada kemajuan belajar ABK serta keharusan orang tua ABK dalam menyediakan guru khusus. Masalah yang muncul dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran belum dilaksanakan dalam bentuk team teaching, tidak dilakukan secara terkoordinasi. Guru cenderung masih mengalami kesulitan dalam merumuskan fleksibel kurikulum, pembuatan IEP, dan dalam menentukan tujuan, materi, dan metode pembelajaran.
Masih terjadi kesalahan praktek bahwa target kurikulum ABK sama dengan siswa lainnya, serta anggapan bahwa siswa cacat tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menguasai materi belajar. Terakhir, karena keterbatasan fasilitas sekolah, pelaksanaan pembelajaran belum menggunakan media, resource, dan lingkungan yang beragam sesuai kebutuhan anak. Kondisi guru belum didukung dengan kualitas guru yang memadai. Guru kelas masih dipandang non-sensitif dan proaktif, yet to the special needs children. Keberadaan guru khusus masih dinilai belum sensitif dan proaktif terhadap permasalahan yang dihadapi ABK. Sistem dukungan belum didukung dengan sistem dukungan yang memadai. Peran orang tua, sekolah khusus, tenaga ahli, perguruan tinggi, LPTK, PLB, dan pemerintah masih dinilai minimal. Sementara itu, fasilitas sekolah juga masih terbatas. Keterbatasan orang tua sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan inklusif belum terbina dengan baik. Dampaknya, orang tua sering bersikap kurang peduli dan realistik terhadap anaknya. Kondisi di lapangan dalam penerapan pendidikan inklusif. Secara formal belum berpredikat sebagai sekolah inklusif, bahkan sampai sekarang belum terbentuk proyek sosialisasi dan pelatihan di bidang pendidikan inklusi. Para guru awalnya sempat khawatir akan menurunkan citra sekolah. Adanya protes terhadap kenaikan ABK, sementara ada anak normal yang tidak naik kelas. Tidak ada guru khusus, tetapi ini justru tantangan untuk menemukan metode baru kreatif melalui kebersamaan, saling diskusi, saling menghargai. Perubahan dan proses adaptasi pembelajaran dilakukan terus-menerus melalui kerjasama, saling memotivasi, saling membantu, saling mendukung, komunikasi, dan belajar dari pengalaman. Mengembangkan kerjasama antar guru dan meningkatkan jalinan komunikasi dengan orang tua, sekalipun diakui menambah beban tambahan, namun diterima sebagai tantangan. Materi selanjutnya yaitu pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pengertian pendidikan layanan khusus. PLK adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi. Penyelenggaraan PLK bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya memperoleh pendidikan terpenuhi. Dan ruang lingkup penyelenggaraan PLK meliputi jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal pada semua jenjang pendidikan. Tantangan implementasi pendidikan inklusif. Sistem penerimaan siswa baru, khususnya di tingkat pendidikan menengah dan atas yang menggunakan nilai ujian nasional sebagai kriteria penerimaan. Dijadikannya pencapaian hasil ujian nasional sebagai kriteria sekolah bermutu, bukan diukur dari kemampuannya dalam mengoptimalkan kemampuan siswa secara komprehensif sesuai dengan keragaman. Penggunaan label sekolah inklusif dan adanya peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional pasal 41 ayat 1 tentang kehasutan memiliki tenaga kependidikan khusus bagi sekolah inklusif sebagai alasan melakukan penolakan masuknya anak berkelainan ke sekolah yang bersangkutan yang ditandai dengan munculnya gejala eksklusivisme baru, yaitu penolakan anak berkebutuhan khusus dengan alasan belum memiliki tenaga khusus atau sekolahnya bukan sekolah inklusi. Kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang ini belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan. Masih dipahaminya pendidikan inklusif secara dangkal, yaitu semata-mata memasukkan anak disable children ke sekolah reguler tanpa upaya mengakomodasi kebutuhan khususnya.
Munculnya label khusus yang sengaja diciptakan oleh pemerintah maupun masyarakat yang cenderung membentuk sikap eksklusifisme seperti sekolah unggulan, sekolah berstandar nasional, sekolah rintisan berstandar nasional, sekolah favorit, sekolah pencontohan, kelas akselerasi, serta sekolah-sekolah yang berbasis agama. Masih terbatasnya perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan pendidikan inklusif secara matang dan komprehensif, baik dari aspek sosialisasi, penyiapan sumber daya maupun uji coba metode pembelajaran, sehingga hanya terkesan program eksperimental. Isu-isu krisis pendidikan inklusi di sekolah dasar. Indonesia menuju pendidikan inklusi secara formal dideklarasikan pada tanggal 11 Agustus 2004 di Bandung, dengan harapan dapat menggalang sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi semua anak termasuk difabel. Setiap ABK berhak memperoleh pendidikan pada semua sektor, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. ABK memiliki hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya. Sejak tahun 2001, pemerintah mulai uji coba perintisan sekolah inklusi seperti di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 12 sekolah di daerah Gunung Kidul dan di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Yogyakarta dengan 35 sekolah. Pada sekolah-sekolah reguler yang dijadikan perintis itu memang diuntukkan anak-anak lambat belajar dan anak-anak sulit belajar sehingga perlu mendapat pelayanan khusus. Karena masih dalam tahap rintisan sampai sekarang belum ada informasi yang berarti dari sekolah-sekolah tersebut. Kendala-kendala implementasi pendidikan inklusi. Ada beberapa kendala yang ditemukan dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi. Kendala-kendala itu misalnya minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusi, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusi menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusi belum benar-benar dipersiapkan dengan baik. Apalagi sistem kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang memang belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan. Sehingga seperti program pendidikan inklusi hanya terkesan program eksperimental. Dengan demikian, mengingat pentingnya peran dan tugas dari guru pembimbing khusus dalam penyelenggaraan sekolah inklusi yang mencakup segala permasalahan anak berkebutuhan khusus di sekolah, maka antara kewajiban dan hak mereka semestinya lah adanya keseimbangan. Sesuatu yang telah seimbang, hasilnya akan dipetik sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya anggaran tersendiri bagi guru pembimbing khusus sesuai kapasitasnya sebagai GPK, maka sekolah inklusi yang sebenarnya akan terwujud, bukan sekedar pelabelan dan formalitas semata. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.